begitu. Maksudnya ini kan kacamata kakak sebagai seorang jurnalis, Benar. selama kakak meliput kota, kakak sudah tahu orang ini kan. Betul. Oke. Saya bilang kan dari 5 itu ada satu yang menurut saya kayaknya tidak pantas. Iya, itu Karena dari saya melihat kacamata. dari kacamata saya sebagai seorang Benar. jurnalis ya. Selama saya meliput saya tidak pernah tahu sepak terjang mereka seperti apa. Back again to BNS Podcast. Halo saudara semua, senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi. Di episode spesial kali ini kita juga ada topik spesial yang akan kita bahas bersama dengan rekan-rekan jurnalis ya. Topiknya apa? Kita bakalan omong Phil Walcott bersama rekan-rekan jurnalis. Karena telah hadir di studio BNS juga sudah ada teman-teman jurnalis yang selama ini bertugas meliput pemberitaan di lingkungan pemerintahan Kota Kupang mulai dari eksekutif sampai legislatif. Ada Kak Gary, ada Kak Lydia, dan juga ada Kak Rocky. Ini selamat malam semua. Selamat malam. Halo BNS Squad. Iya, apa kabar nih? Sehat? Sehat. Sehat ya. Ini luar biasa karena kita bakalan ngebahas topik yang cukup hangat nih sekarang nih Kak. Oke. Cukup hangat tapi menuju panas. panas juga ya. Mbak omong soal Phil Walcott. Ya, Phil Walcott nih Kak. Nah, KPU kemarin sudah resmi mengumumkan 5 pasang calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029 untuk Kota Kupang ya. Kita tahu bahwa nomor urut 1 ada Bapak Alexander Funai dan pasangan Ishak Nuka. Ini diusung oleh Partai Demokrat, Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Mungkin untuk informasi buat BNS Squad yang di rumah yang lagi nonton, Pak Alex ini merupakan mantan anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Perindo. Dan juga Pak Ishak Nuka ini merupakan birokrat Tulen ya. Kalau kita mau bahas sedikit, Pak Ishak ini ex Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Terus nomor urut 2 ada Yonas Salehan dan Aloysius Sukardan diusung oleh Partai Golkar dan Hanura. Ini merupakan ex Wali Kota Kupang periode 2012 sampai 2017 dan anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar. Sedangkan untuk wakilnya sendiri, Aloysius Sukardan merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Nah, ada pasangan urut 3, ada George Melkianus Hadjo dan Theodora Ewalde Taek. Ya, ini diusung oleh Nasdem dan PKB. Ini menarik nih ya. Pak George ini adalah ex PJ Wali Kota Kupang dan ex dari Kadispora NTT. Ewalde sendiri adalah ex anggota DPRD Kota Kupang periode 2019 sampai 2024 dari PKB. Dan nomor urut 4 ada Jeffrey Ryukore dan Ibu Lucia Adinda Dua Nurak. Ini diusung oleh PDIP, PAN, Perindo. Dan Pak Jeffrey juga kita kenal sebagai ex Wali Kota Kupang periode 2017-2022. Sedangkan Ibu Lucia ini merupakan politikus PDIP sekaligus istri dari ex Gubernur NTT 2 periode loh, Pak Frans Leburaya. Dan pasangan yang terakhir ini. Ya, ada pasangan nomor urut 5, Pak Christian Widodo dan Serena Francis yang diusung oleh Gerindra dan PSI. Chris adalah anggota DPR NTT dari PSI, sedangkan Serena politikus Gerindra dan anak dari ex-anggota Komisi 5 DPR RI, Farid Jemi Francis di tahun periode 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Jadi 2 periode ini teman-teman. Nah, kalau kita berbicara soal kelima paslon ini menarik karena kita akan bahas bersama sama teman-teman jurnalis. Dari kelima paslon di Phil Walcott ini, ada nggak sih yang sudah cukup mewakili kriteria dari sosok pemimpin ideal yang memang kita harapkan untuk memimpin Kota Kupang 5 tahun ke depan ini? Mungkin menurut dari teman-teman seperti apa? Sudah sebenarnya sih. Sudah ada? Ya, sudah ada. Oke. Kalau menurut saya sih ada sekitar dari 5 paslon itu ada 4 ya. 4 paslon sepertinya sudah cukup untuk mewakili. 4 paslon, berarti ada 1 paslon yang atau paslon yang memang belum bisa sebenarnya. belum bisa gitu. Tapi kalau yang 4-nya sih sebenarnya sih sudah ya dari track record pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan sebelumnya, ada yang bekas birokrasi, ada yang
bekas juga anggota DPRD. Jadi sebenarnya untuk pembahasan anggaran atau hal-hal yang berbau dengan kesejahteraan masyarakat sudah dipahami sebenarnya. Oke. Bahkan ada 2 orang yang mantan wali kota ya. Ada gambaran. Ya, mereka Ada- sudah ada tahu gambaran. proses-prosesnya seperti apa. Berarti dengan kata lain ada satu paslon yang belum ideal lah dalam Belum artian- ideal, ya. Belum ideal. Bisa Belum- di-spill itu namanya siapa paslonnya? Harus ya. Ini disclaimer bahwa teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman yang tidak memihak salah satu paslon ya. Siap. Ya, benar ya. Sesuai kode etik jurnalis kita Benar tidak sekali. Tidak afiliasi afiliasi. dengan partai politik manapun. Iya, dan kita butuh juga kenapa kita BNS akhirnya setuju untuk membuat episode ini juga karena kita juga pengen berkontribusi untuk mengedukasi sebenarnya BNS Squad, apalagi pemilih muda ini kan banyak banget yang nonton BNS ya. Jadi mudah-mudahan dengan episode ini kita bisa memperkenalkan nih paslon-paslon yang ada di kontestasi politik Pilwalkot nanti. Kalau Gitu. Ki, gimana? Kalau Tadi Rocky sendiri? pertanyaan saya belum dijawab soalnya. Enggak, kalau gitu dulu. Kalau saya kan itu bilang nih, ada 4 nih. Oh, ada empat yang menurut saya oke lah, mereka punya kemampuan untuk menjadi maju di kontes kepala daerah. Pilwalkot ini. Oke. Kalau kali dia sama Rocky sendiri gimana? Ini jadi gue yang nanya, Kak. Iya. Boleh. Ini Ini kan mungkin dari ini pengalaman pertama nih. Soalnya kan kita biasa sering tanya orang tuh. Oke. Tanya narasumber. Kali ini kita yang ditanya gitu. Iya. Jadi ya harus walaupun terpaksa harus jawab gitu. Iya, baik. Dari Karoki sendiri gimana kalau melihat 5 paslon 5 paslon ini ideal. ideal? Ideal. Secara kepemimpinan mereka pasti punya ya. Dan ini memang sudah masuk masa kampanye, pasti mereka akan menyampaikan bahwa mereka itu bisa untuk membangun kota Kupang, mereka itu bisa untuk menjadi representasi dari kelompok-kelompok masyarakat mana saja itu. Kalau kita mau nunut satu persatu, kan nanti kelihatan kurang ini ya. Tapi patut kita lihat bahwa ada 2 paslon incumbent. Iya. Ada Pak Yonas Salean dengan Pak Alo, Pak Jeffrey Ibu Adinda. Ibu Adinda ini bukan sekedar hanya istri dari mantan gubernur NTT. Enggak, kenapa langsung Ibu Adinda? Enggak, artinya saya mau sampaikan Oke. bahwa dari kacamata jurnalis ada data-data akurat yang menyampaikan bahwa Ibu Adinda juga punya track record pelayanan selama menjadi ketua TPP PKK di provinsi ya. Itu juga punya track record. Begitu juga kalau kita lihat ke paslon yang cukup, ya kalau mau saya bilang ini kambing hitam. Kuda hitam maksud saya. Kuda hitam. Oke. Bukan kambing hitam ya? Bukan kambing hitam, kuda hitam. Itu paket gacor. Black coat ya. Gacor. Gacor. Pak Cor Sajo itu punya pengalaman menjabat penjabat dan dia tahu tentang karakteristik kota Kupang 1 tahun. Oke. Didampingi dengan Ibu Walde yang cukup lama di DPR, ada di Komisi 4, 2 periode ya waktu itu. 2 periode, jabatan terakhir Ketua Komisi 4. Persoalan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, tentu Ibu Walde ini orang yang mengetahui track record juga dari Pak Jeffrey Rukore selama memimpin tentang hal-hal ini di Komisi 4 dan ya bersaing bagus. Secara gagasan saya yakin mereka ini Akan seru ya. akan seru. Oke. Iya. Karena ya Pak Jeffrey harus all out, harus menyampaikan semua program yang pernah dia buat. Itu. Oke. Nah, kalau dari Kalidia sendiri gimana? Ya kalau pandangan saya ya untuk kelima paslon ini semua punya punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan. Yang kayak tadi si Karoki sudah ngomong bahwa ada yang dari birokrat, ada yang dari legislator kayak gitu. Jadi persoalan Kupang ini kompleks sebenarnya. Iya. Nah, bagaimana sosok yang bisa minimal representatif untuk jadi solusi berbagai persoalan-persoalan kota. Nah, ini yang akhirnya bagaimana pemilih-pemilih pemula juga mau diajak nih. Ayolah lihat-lihat calon-calon atau kandidat-kandidat kepala daerah yang akan membawa Kota Kupang 5 tahun ke depan itu minimal ada perubahan. Perubahan dari sisi pendidikan, kesehatan. Ini yang harus bijak melihat. Walaupun kita suka satu sosok, tetapi kan mungkin ada sosok lain yang punya kelebihan lain yang tidak ada di sosok paslon yang lain. Nah, ini yang artinya kita melek sama-sama bagaimana melihat. Nanti disampaikan dulu visi misinya.
Iya. Baru kita lihat apa sih concernnya kemana, kepala daerah atau calon pasangan ini concernnya kemana, pendidikan kah, kesehatan kah, atau secara all out. Nah ini kita lihat output apa yang mau dicari di dalam visi misi itu. Nah jadi untuk sementara yang 5 ini juga ya representatif lah pilihan-pilihan masyarakat Kota Kupang. Tetapi bagaimana, karena itu tadi kan sebelumnya juga bahwa mereka ini putra-putri terbaik. Yang artinya ada di Kota Kupang, tahu persoalan Kupang gitu. Jadi minimal kalau di saat ada penyampaian visi misi lebih melek lagi, mencermati, mendengar, melihat dan mengamati kira-kira all out-nya nih outputnya apa, kayak gitu sih. Oke. Kalau tadi Kak Rocky sempat menyebutkan 2 paslon ya, 2 paslon yang cukup Lebih menonjol, menonjol gitu ya, bahkan mungkin lebih memahami permasalahan kota ini. Kalau dari Khalidia sendiri bisa juga menyebutkan seperti apa yang tadi Kak Rocky sampaikan. Siapa ya kira-kira gitu ya. Kalau saya sendiri sih belum bisa melihat ya. Karena kalau misalnya incumbent tadi bilang 2. Bentar Kak, jangan bilang begitu. Maksudnya ini kan kacamata Kakak sebagai seorang jurnalis. Selama Kakak meliput kota, Kakak sudah tahu orang ini kan. Betul. Mungkin kita berikan waktu dulu Kak. Contoh gini, tadi berbicara. kan saya bilang kan dari 5 itu ada 1 yang menurut saya belum, yang menurut saya kayaknya tidak pantas. Karena saya melihat dari kacamata saya sebagai seorang jurnalis ya. Selama saya meliput, saya tidak pernah tahu sepak terjang mereka seperti apa. Nah, yang diharapin tuh Kakak sebagai wartawan tuh bisa memberikan edukasi buat masyarakat. Apa seperti ini loh yang pernah saya tahu, yang pernah saya lihat, yang pernah saya alamin. Pemimpin seperti ini gitu loh Kak. Jadi Kak jangan ngasih statement yang kayak ngambang yang akhirnya masyarakat juga ya udahlah terserah gue lah gitu. Enggak, bukan ngambang Kak Ge. Jadi gini maksudnya gini, dari kelima paslon ini tadi kan yang lebih condong disebut itu kita kan berbicara soal ada ideal paslon ya kan. Ya maksudnya nah dari kacamatanya saya itu siapa gitu kan. Langsung gitu Kak. Dari kelima ini kan tadi sudah dibilang bahwa mereka semua representatif. Keinginan masyarakat Kota Kupang semua pengen jadi wali kota masing-masing punya hal baik dan hal yang mungkin secara kita liputan tuh kita udah tahu track recordnya ini siapa sih sosoknya kayak gitu. Tetapi bagaimana dulu aku bilang tadi kan visi misinya gitu. Jadi lebih tekankan dulu ke visi misi, baru kita melihat oh ternyata walaupun ada hal-hal yang selama kita liputan ternyata dia sepertinya gini-gini ya. Oh ternyata di visi misinya karena sebagai satu tim otomatis kan ada hal-hal yang oh ternyata itu bisa ditutupi dari kekurangannya dia. Bijak makanya belum ada bayangan siapa sih. Kalau mau dibilang sih semua baik kayak gitu. Apalagi ada yang incumbent. Tapi bukan gitu. berarti main aman kan? Iya. Enggak, ini enggak main aman. Aman enggak sih menurut lu? Karena semua ada pilihan kan. Iya. Gitu. Apalagi kan teman-teman jurnalis kan kita hadirkan di sini juga adalah orang-orang yang memang meliput secara langsung ya. Gitu ya pemberitaan terkait politik di kota ya gitu. Dan tahu persis ya siapa yang figur-figur yang bekerja. Nah, justru itulah kita butuh sebenarnya untuk itu diomongin Kak. Diedukasi. Itu yang harus diomongin. Makanya aku bilang ke BNS Squad, lihat dulu visi misinya. Karena semua kandidat pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau gitu pertanyaannya kalau kita ubahnya seperti ini. Selama ini track record dari yang cukup familiar lah ya, dari teman-teman sudah pada kenal juga pastinya ya, karena sudah sering liput juga. Nah, selama mereka diberikan kesempatan untuk menjabat gitu, hal-hal baik apa sih yang sudah mereka lakukan secara track of record gitu ya? Karena tadi kan juga Kak Rocky juga sempat bilang bahwa Ibu Walde juga di komisi 3 ya gitu. Komisi 4 maksud kami gitu, dan memang lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di komisi 4 gitu. Nah, selama ini dari semua sosok-sosok yang sudah hadir menghiasi kontestasi Pilwalkot kita nanti ini, kira-kira ada nggak sih yang memang ini yang paling oke nih? Karena selama ini juga program-programnya sangat pro terhadap masyarakat gitu. Iya. Ini gimana Kak Lydia atau mungkin kalau kemudian bicara soal program yang pro rakyat, tentu track record ini kan siapa yang bisa menjabat dulu ya. Menjabat itu baru ada program. Betul. Ada program yang pro rakyat gitu. Nah, kalau kita lihat kan dari 5 kandidat ini, 5 pasangan ini kan baru hanya 2. Bahkan juga kemarin Pak George Sajol juga sebagai penjabat wali kota belum maksimal.
belum begitu ini karena hanya masa waktu 1 tahun gitu. Oke, 2 yang di birokrat. 2 yang pernah menduduki jabatan wali kota. Oke. Itu pasti punya track record Yeah. tentang program-program mereka. Itu kan misalnya Pak Yonas dengan santunan duka dulu, bagaimana orang berobat hanya menggunakan KTP. Yeah. Itu kan program-program yang mempermudah masyarakat dalam akses kesehatan. Dan Pak Jeffrey itu ada beberapa misalnya bantuan beda rumah, perhatian terhadap generasi muda yang kuliah, bantuan biaya pendidikan untuk registrasi, itu kan sudah dilakukan dan banyak hal ya. Namun kalau dilihat di yang lain, karena mereka belum menjabat, tetapi punya track record. Misalnya di kandidat paslon nomor urut 1, ada wakilnya Pak Ishak Nuka. Yeah. Ini orang yang cukup berperan bicara tentang bagaimana menopang akses transportasi yang mendorong pariwisata di NTT. Yeah. Kita harus akui bahwa Pemprov kala itu cukup terlibat dan Pemkot juga terlibat penuh dalam pembebasan lahan, dan Pak Ishak Nuka orang juga terlibat. Itu di terminal TPA untuk supaya bisa terhubung akses, dan itu luar biasa. Dia bahwa di paslon semua ini punya catatan terhadap Kota Kupang. Okay. Mereka punya. Begitu juga Dr. Kris Widodo. Yeah. Dr. Kris Widodo ini kan orang muda, dokter yang dia juga anggota DPR. Selain kemarin dia bicara banyak tentang anggaran untuk kesehatan, dia juga pakai dia punya program pribadi untuk ada pelayanan ke masyarakat. Pengobatan gratis dan walaupun belum terlalu berdampak yang wow, tapi adalah. Mereka punya catatan di situ. Catatan perhatian terhadap masyarakat di Kota Kupang. Begitu. Justru itu enggak sih kita berikan kesempatan untuk bisa duduk? Ini kan kembali ke masyarakat. Oke. Kita bicara kompleksitas perhatian terhadap masyarakat itu kan tidak bisa hanya satu hal. Oke. Kalau kepada misalnya begini ya, ke Pak Kris Widodo, saya langsung saja ke Pak Kris Widodo. Ini harus bisa meyakinkan program-program yang bisa lebih dari Pak Jeffrey Rukore. Okay. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena Pak Jeffrey secara catatan track record itu dia buat pembangunan di Kota Kupang dengan standar yang tinggi. Itu standar yang tinggi. Sehingga 4 paslon ini harus berpikir bagaimana program itu tidak bisa harus di bawah, harus sama. Dan satu itu yang saya lihat, baru saya ketahui itu hanya ada di paket gacor. Oke. Pak George dan Ibu Walde. Apa juga bisa melampaui standar yang bukan oleh Pak bukan melampaui, tetapi sama. Iya. Berupaya untuk sama. Misalnya kemarin konferensi pers di KPU, Ibu Walde sampaikan bahwa rumah layak huni tetap harus ada. Bahkan harus ditingkatkan. Oke. Kemudian Ibu Walde bahwa anak sekolah pulang dan pergi gratis. Iya. Kartu transportasi itu ya. Itu juga keren. Itu buat saya itu program yang artinya bisa inovatif. Sekarang kan kembali pada kondisi keuangan daerah kita seperti apa. PMD kita ya. Jadi tidak sekedar kita hanya melempar. Ini buat 5 paslon ya. Melempar kampanye, visi misi yang luar biasa. Ya, visi misi yang luar biasa, segala macam gratis, ya kan? Tapi postur APBD kita lemah. Kuat. Kita harus akui bahwa Kota Kupang ini dia hidupnya di sektor jasa. Yeah. Bagaimana pendapatan di sektor jasa itu harus kita ambil. Sampai hari ini saya belum lihat di pajak perhotelan itu terlalu maksimal. Oke. Kemudian soal retribusi yang menjadi primadona. Itu sampai hari ini kita perlu penataan retribusi yang lebih baik. Kalau memang Kota Kupang harus modern, kenapa kita tidak berpikir untuk hilangkan saja itu transaksi-transaksi retribusi parkir yang manual. Kita pakai saja via prabayar dan lain sebagainya yang mungkin lebih modern begitu. Nah itu yang mungkin semua paslon banyak bicara tentang belanja, tapi tidak pernah
berpikir tentang bagaimana pendapatan. Ya, kekuatan anggaran kita seperti apa, terus juga nanti anggarannya diambil dari mana gitu ya. Oke, nah kalau Kak Gary sendiri melihat ini seperti apa, Kak? Sebenarnya sependapat sih sebenarnya, agak sedikit mirip dengan Rocky tadi sampaikan, bahwa memang untuk memilih kelima kandidat ini, seperti tadi awal saya sempat bilang tadi itu, saya ada 4 yang menurut saya pantas, gitu. Karena menurut saya keempat ini standar yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu petahana yang kemarin itu sudah cukup tinggi, ada peningkatan dari Pak Yonas, dari Pak Dan Adu ya, Pak Dan Adu naik ke Pak Yonas naik ke Pak Jeffrey, dan ini harus bisa naik lagi nih dari Pak Jeffrey. Dia tidak bisa langsung tidak boleh turun gitu. Jadi ini standar yang ditinggalkan oleh Pak Jeffrey kemarin itu sudah cukup tinggi, dan memang itu ada di acuan gitu ya. Jadi acuan, dan acuan itu cuma ada di 4 paslon itu menurut saya mampu sebenarnya. Karena mereka punya dengan latar belakang mereka yang sempat duduk di eksekutif ya. Ada yang bekas wali kota, birokrasi, dan sudah ada pengalaman-pengalaman yang cukup mumpuni, dan juga kemampuan-kemampuan mereka dalam melihat pengaturan keuangan daerah. Dan itu memang butuh orang yang memang sudah terbiasa setiap hari dengan urusan pengaturan keuangan itu. Oke. Iya, jadi benar-benar udah paham, udah terlatih dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini juga menarik. Itu tadi beberapa pandangan dari teman-teman ya terkait sosok ideal dari siapa sih yang sekiranya lebih ideal memimpin Kota Kupang ini 5 tahun mendatang gitu. Nah, kita berarti sepakat bahwa semua paslon justru wajib menunjukkan kebisaannya ya, dan juga prestasi-prestasinya ya, biar untuk menarik pemilih gitu. Apalagi kita tahu sendiri bahwa sekarang ini pemilih pemula juga cukup banyak presentasinya. Nah, kalau kita berbicara soal visi misi mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut, karena memang sampai detik ini pun juga saat kita taping podcast atau episode ini pun juga belum lengkap ya untuk visi misi dari setiap paslon ya. Masih dipersiapkan. Karena RPJMD daerah pemerintah Kota Kupang kan baru selesai disusun kali. Per hari ini ya baru selesai disusun, dan itu jadi acuan. Jadi acuan dari kepala daerah untuk menyusun program visinya biar selaras dengan pemerintah untuk tahun kedepannya itu. Benar. Karena banyak banget netizen juga yang bertanya-tanya soal visi misi dari setiap paslon ini. Dan faktanya bahwa ternyata sekarang tuh netizen kita juga sudah mulai kritis dan cukup cerdas. Bagus. Ya, dan itu bagus sebenarnya ya. Jadi lebih ke mereka sudah mulai aware terhadap politik, dan mereka sudah harus mulai paham bahwa siapa yang memang ideal untuk kita pilih, atau suara kita lebih baik larinya kemana gitu. Nah, kalau kita melihat dari cara kampanye dari kelima paslon yang ada saat ini, teman-teman pasti sudah lihat salah satunya penggunaan optimalisasi konten-konten di media sosial gitu. Kalau dari kacamata teman-teman sebagai jurnalis melihat hal ini seperti apa? Apakah sudah cukup efektif, ideal, atau justru kurang kreatif? Sudah lumayan sih, saya lihat paket Jericho Adinda ya. Di media sosial Jericho Adinda cukup Oke-nya tuh seperti apa tuh? Jericho Adinda harus lihat. Iya, Jericho Adinda, paket Jericho Adinda itu kenapa bisa sampai muncul terus Kak di beranda saya. Jadi ketika buka Instagram, buka TikTok, itu selalu muncul paket itu. Jadi berarti aktif berarti ya, media sosialnya cukup aktif ya. Jadi itu akhirnya ternotis juga sama saya, terganggu juga. Bisa terganggu dengan artian positif negatif ya. Kalau saya suka, bagus nih. FYP terus gitu. FYP terus artinya. Jangan sampai kena kakak follow juga. Nggak tahu ya. Kalau Pak Jeffrey follow, saya masih follow karena kan bekas wali kota kita kan. Kalau Ibu Adinda belum. Kalau Pak Jeffrey saya follow. Setelah ini langsung Ibu Adinda juga di follow. Ya, we'll see. Baik. Ya, kalau dari Kak Rocky sendiri bagaimana kalau melihat ini? Untuk kampanye maksimal semua. Di penggunaan media sosial ini luar biasa ya. Cuman ya dari sisi jurnalis kami melihat bahwa perlu harus ada standar jurnalis dan standar etika yang tepat gitu. Sejauh ini kan dengan ada medsos banyak yang seolah-olah tidak usah pakai pers gitu. Jadi ruang kami untuk bisa mengetahui apa sih isi otak mereka ini itu
dibatasi begitu. Ya. Oh ya, karena dibatasi. adanya medsos. Jadi itu kita harus akui. Oke. Makanya sampai hari ini saya masih terus untuk bisa mendapat informasi-informasi dari 5 paslon ini. Oke. Begitu. Supaya bisa tahu, ini apa sih? Mendapatkan informasi secara langsung? Ya, apa sih dia punya gagasan? Karena cukup banyak masalah di Kota Kupang. Sampai hari ini saya kepingin dari 5 paslon itu bicara jujur, lurus tentang menyikapi pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi di Teluk Kupang. Itu sejauh ini seperti apa? Bagaimana dulu perahu-perahu nelayan kita masih bisa penempatan perahu, mereka masih bisa pergunakan area itu, tapi sekarang sudah diblokade. Warga Kota Kupang mau menikmati pantai pun harus sulit. Nah ini kan kita harus jujur-jujur harus bicara begitu. Nah ini yang ke depan. Kemarin kan ada rekomendasi KPK, tapi kan sejauh ini pemerintah belum bisa tentang M-Hotel, tentang Subasuka, itu. Berat banget nih. Berat jadinya ya. Ini jadinya berat banget. Kalau ngomong sama teman-teman jurnalis jadi berat. Ini kita bakalan tahan dulu teman-teman, tahan dulu karena kita juga bakalan tanya soal pandangannya kali dia sendiri. Tapi setelah yang satu ini tetap di BNS Podcast.